Saya Syahla Intan Awalia dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri dengan NIM 12310040002. Dalam video esai ini, saya akan membahas peran kekuatan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga. Dengan studi utama dari Kota Semarang serta perbandingan kasus relokasi Kampung Bayam di Jakarta. Dalam kekuatan konteks politik di Indonesia, aktor masyarakat sipil kerap dianggap sebagai kelompok non negara. Namun realitanya, mereka memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan. Artikel yang saya ulas menunjukkan bagaimana koalisi masyarakat sipil di Tambak Rejo, Semarang mampu mempengaruhi arah kebijakan relokasi warga. Koalisi ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak warga, tetapi juga menyusun strategi advokasi yang rapi, berjejaring, dan terstruktur untuk menghadapi tantangan dari pemerintah dan dunia usaha. Artikel karya Syafi'i dan Alfil Daus pada tahun 2020 menjelaskan bahwa advokasi yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir terbukti meningkatkan efektivitas perjuangan warga. Mereka mampu memanfaatkan relasi personal, membangun narasi strategis, serta mendorong transparansi dalam pengambilan kebijakan. Dan juga temuan penting lainnya adalah bahwa relasi antar anggota koalisi, strategi media, dan kolaborasi dengan pihak luar menjadi faktor kunci kesuksesan. Namun, artikel ini juga mengungkap kelemahan seperti minimnya analisis konflik internal dan minimnya kritik terhadap peran negara. Sebagai studi perbandingan, saya mengangkat kasus relokasi warga Kampung Bayam di Jakarta. Warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dijanjikan hunian yang layak. Namun, hingga 2024, banyak dari mereka yang masih terkatung-katung secara hukum dan administratif. Berbeda dengan Tambak Rejo yang membuat koalisi yang kuat, di Kampung Bayam, advokasi masih berjalan sendiri-sendiri. Meski ada keterlibatan organisasi sipil, belum ada kekuatan koalisi multilevel yang mampu mengimbangi tekanan politik dan ekonomi dari elit dan pemerintahan provinsi. Dari kedua kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa kekuatan politik masyarakat sipil sangat tergantung pada kemampuan berkoalisi, membangun strategi lintas aktor, dan memperjuangkan hak melalui pendekatan struktural dan personal. Ketiadaan koalisi yang solid, seperti dalam kasus Kampung Bayam, membuat advokasi menjadi lemah dan terfragmentasi. Dan saya berpendapat untuk kedepannya, aktor politik dan masyarakat sipil harus terus memperkuat kapasitas organisasi mereka, bukan hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi sebagai kekuatan penyambung dalam demokrasi kita. Terima kasih sudah menonton video esai ini, dan saya berharap pembahasan tentang kekuatan masyarakat sipil dalam kebijakan relokasi bisa memberi perspektif baru bagi kita semua tentang pentingnya solidaritas warga dalam menghadapi tekanan struktural. Saya Syahla Intan Awalia, pamit undur diri. Terima kasih.